Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor. Perwakilan dari masing-masing dusun yang kami hormati pula. Perkenalkan Arantiang Aludinur, kami biasa setia Jabor. Jadi pada kesempatan ini yang mewakili pemerintah NTB menyampaikan salah satu program pengentasan kemiskinan selain melalui pengembangan pariwisata, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga saat ini sedang giat-giatnya menjalankan program pengentasan kemiskinan, terlebih pengentasan kemiskinan ekstrim di wilayah NTB dengan berbagai cara, dan salah satunya adalah melalui penyiapan tenaga-tenaga ahli dengan melalui upskilling atau peningkatan skill keahlian bekerja. Dan pada kesempatan ini pemerintah bekerjasama dengan Bank NTB, Bank Syariah NTB, untuk membantu masyarakat kita untuk yang berhajat atau yang berminat untuk berangkat atau menjadi TKI di luar negeri, terutama khususnya ke Jepang. Dari pemerintah menyiapkan subsidi untuk masyarakat NTB untuk berangkat ke Jepang dengan biaya 7.500.000. Nah, kalau dikalkulasi biaya totalnya ke 45 juta. Tapi nanti akan disubsidi, dibantu oleh pemerintah, tapi bukan, walaupun tidak gratis, nanti akan potong gaji istilahnya. Kalau yang biasa kita dengar, tapi kalau bahasa pemerintah ini ke subsidi ya. Nah, adapun persyaratan atau hal-hal yang harus dilalui. Pertama, bagi calon TKI maupun TKW, karena baru kali ini Jepang membuka untuk laki-laki dan perempuan baru tahun ini. Jadi kalau ada yang mengatakan bisa ke Eropa, New Zealand, Inggris, Australia, bohong. Karena tidak ada kontrak pemerintah dengan negara Eropa. Yang saat ini ada Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Jepang. Tetapi saat ini kan yang paling terkenal, yang mahal itu Jepang. Nah, sehingga pemerintah mengambil langkah dengan cara melakukan subsidi. Nah, ketika adik-adik, kawan-kawan berhajat, mungkin ada yang berniat, maka yang pertama dilakukan adalah harus pegawai pertama cek kesehatan. Karena ini pemerintah. Jadi pemerintah tidak mau ada masyarakatnya yang rugi. Jadi pertama, ya itu bedanya dengan melalui PT. Jadi kita cek kesehatan dulu. Cek kesehatan supaya kita tahu kita cocok enggak, bisa enggak berangkat. Jadi setelah kawan-kawan tahu tingkat kesehatannya seperti apa, baru bisa diterima pendaftarannya. Pendaftaran itu pun dilakukan lewat via online. Setelah kawan-kawan terdaftar, nanti baru dikenakan biaya pelatihan yang 7,5 juta itu pun bisa diangsur. Jadi angsurannya bisa diangsur 2 kali, dan pelatihan bahasa ini selama 4 bulan.
maksimal paling lama. Nah, setelah 4 bulan berlatih bahasa, baru setelah itu akan ada seleksi lagi untuk para TKI. Nanti entah akan kena seleksi di Bali atau Jakarta. Nah, setelah lolos dari Bali dan Jakarta, kalau lolos di sana, begitu menerima kontrak kerja, itu kawan-kawan sudah mulai masuk gaji. Itu aturannya. Dan tidak dipungut biaya lagi di sana. Artinya kalau sudah lolos dari sana, kita sudah menjadi tanggungan kerjasama antara negara Indonesia dengan pemerintah Jepang. Nah, untuk detailnya nanti akan dijelaskan oleh kawan saya yang ada di sebelah kiri, Mas Torik. Silakan. Bisa lolos atau langkah apa yang kita harus lakukan. Jadi seperti ini Pak, untuk di awal itu yang paling penting di situ itu medikal awal sebenarnya. Ya, katakanlah sehat. Gitu, sehat, kan? ya. Sehat, kata kuncinya sehat. Nah, begitu berproses sehat masuk ke proses pendidikan. Nah, setelah berpendidikan ada di situ lagi anunya kan apa namanya istilahnya Medikal lanjutannya. Cek berat badan, tinggi badan dan sebagainya. Nah, artinya di situ ada katakanlah minimalnya minimalnya berat badan 35 kilo misalnya atau 40 kilo. Tapi kurang dari yang ditentukan. Nah, apa langkah kita untuk mengantisipasi untuk itu berat badannya itu? Kalau dari segi tinggi bisa lolos itu kan? berat badan itu tidak jadi masalah Pak. Itu wajib dia lolos. Wajib lolos. Jadi nanti prosesnya masuk daftar ulang itu kan akan mulai pelatihan. Setelah pelatihan itu selesai nanti akan ada interview. Jadi interview itu ketika para calon ini lolos itu sudah langsung tanda tangan kontrak. Setelah tanda tangan kontrak itu akan pengurusan berkas untuk visanya segala macam. Nah, tinggal berangkat. Sedikit yang tambahkan Pak Kades. Jadi ya khawatiran si Denike jangan sampai pendaftar, kursus, terus medikal kedua dia lolos. Jadi tak selama niki amun karena ini program kerjasama pemerintah dengan pemerintah. Jadi sebenarnya saat tele PT ya Muhammad sebenarnya. Jadi saat ndek bau itu satu, amun hepatitis. Amun hepatitis aman sebenarnya. Kedua TBC. Melolos kan saat dua niki aman itu ndak tarak tes Polri, ndak tarak tes tentara. Itu bedanya. Cuman kadang kan biasanya kadang-kadang banyak luwe masyarakat kita wale Bali wajah Jakarta kuliah ya karena alasan kurang berat badan, kurang tinggi, kurang bahasa biasanya kan. Sebenarnya dia fungsi tadi di Jakarta, di Bali, dia digodok untuk itu. Jadi yang dilatih itu bukan hanya bahasa, tapi juga dilatih fisiknya. Bukan hanya fisik bahasa, juga skillnya. Misal yang makan harus juga untuk Bali Jakarta. Selain karena hanya ada di sana tempat ada Menteri Luar Negerinya ada di Jakarta yang dari Jepang.
Selain itu di sana dia dibentuk, dia tahun terbentuk sebenarnya. Sakurang misal bahasanya baru N3, tak ada hal itu ada N4. Sak kelebihan berat badan, iya tahun terombok berat badannya. Sak kurang tinggi badan, iyalah tahun taturan itu no. Lamun sesenti 2 senti bisa. Ndak sak semeter kotor loh. Medan stunting gen bau tandang. Maksimal tinggi badan atau berat badan itu biasanya berapa? Dia ada rumusnya. Berat badan normal ya. Berat badan itu dikurangi tinggi badan ntar dulu. Arak rumusnya. Berat badan normal loh. Ada rumus berat badan normal kalau tidak salah tinggi badan dikurangi berat badan dikali 100 atau dikurangi 100. Pokok begitulah. Jadi minimal paling cendek 160 lah. Karena kan lamun di Jepang no, kenapa dia cari tinggi badan? Karena kan lamun pegawai contoh pegawai pabrik. Jadi dia disesuaikan dengan meja kerja no. Jadi kalau dia misal milih pabrik, ya selama kontrak 3 tahun itu saja, no doang, enggak begawean. Sehingga dia harus diukur tinggi badannya. Lagu lawah bau, malah misal tinggi meja kerja 120, lalu tinggi badan 160, kan dia mungkin jadi bau. Karena dia tinggi meja 120. Kalaupun tidak bisa, saya tahu soal nepinaan. Segera enggak bongoh lalu dengan Jepang kan. Ya? Cuman kadang PT aja dong kajuma. Oh kurang tinggi badan, kurang bisa bahasa. Kemudian sering juga kadang luwe warga itu sak tulian gara-gara betatu kan, betepong. Padahal kalau masih bisa ditutupi, misal bertangkong kontek, lagi bertato di dalam, bisa bau sebenarnya. Enggak begitu dipermasalahkan. Memang orang Jepang enggak ada yang bertato lagi kan, maka bertato jaga penuh, lantong tolak mati nih kayak gitu. Nah ini kadang kecurangan-kecurangan yang sering terjadi sehingga pemerintah mengambil jalan dengan cara ini. Terus selain no sampai hari ini kan yang banyak terjadi para angkat abangnya bahasa lah unsur permasalahan. Padahal lamun ke Jepang, kalau kita di Jepang kan ndek tarak yang berkeliling bilang aja lo. Sekali seminggu lamun mau kerja kan kan no. Dari lamun dah tahu aran selamat siang, pokok wah mau N4 kata-kata kerjanya misalnya pegawai pabrik tahu tersebut kebadak suruh betobeng, tahu betobeng suruh betang tahu taran tang bahasa Jepang, suruh baut tahu taran baut bahasa Jepang. Sebenarnya sudah masuk. Cuman kadang lawan kan perusahaan pengirim ini lawan dia kadang bermain. Katanya arah sakana kurang bahasa, kurang. Sementara kan waktu latihan 4 bulan khusus bahasanya. Nah pemerintah itu sak tahu mahal kan sebenarnya kursus bahasanya. Nah ini yang ditekan sehingga pemerintah mencoba mengadakan pelatihan itu di sekitar di sini. Paling jauh Narmada lah. Yelah kampungnya biayanya lebih murah dari PT-PT yang lain. Dan enaknya kalau dari pemerintah ini kita dapat subsidi. Cuman nyugulan sana wah biaya diri untuk